Halo, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Ketemu dengan embung, blot, timpani, sejenisnya. Perutnya gede toh. Nah, sebelah kiri sudah mulai kempes. Ya, sudah mulai kempes ah? Nah, sudah mulai kempes sebelah kiri. Tadi sapi ini bulat sekali seperti bola kanan kiri. Bulat sekali seperti bola, dan sekarang perutnya sebagai bagian kiri yang masih mengeluarkan. Nah, ini tadi saya trokar, anginnya keluar dari sini. Ini dari sini kerasa keluar angin. Kerasa keluar angin dari sini. Nanti dibiarkan sampai habis. Tapi itu nanti lukanya itu loh mas, kok lukanya itu bisa sembuh sendiri? Bisa, tenang. Bisa, nanti hilang sendiri. Jadi posisikan kenceng, posisikan perutnya lagi kencang. Terus habis itu nanti kalau ketika itu mulai mengkeret, dia kan akan mulai rapat lagi kulitnya. Jadi ketika melar atau kembung kenceng itu perutnya. Nah, sebelah kiri sudah hilang. Terus gunanya selang itu untuk apa? Selang tadi rencana mau tak lewatin mulute, tak paksa lewat mulute, tapi ternyata di trokar itu bisa sembuh keluar. Tadi bulat banget, nggih ha? Batangnya gede banget ah, nggih? Iya, banget gede ini. Nah, banget gede nih ibu yang punya tadi bilangnya banget gede. Nah, sekarang sudah ada perubahan, sebagian kiri sudah hilang. Nah, ini karek kanton sidik bu, ini tinggal dikit yang masih bersisa. Biasanya blot atau kembung atau timpani seperti ini itu berada di bagian rumen. Jadi terjadi penggumpalan gas yang berlebihan di dalam rumen sapi, entah itu pedet, entah itu kambing. Nah, itu gejalanya itu apa mas? Gejalanya macam-macam bu, dari cuaca juga bisa, dari rumput muda yang dimakan juga bisa, dari posisi sapi lagi sakit juga bisa, dari lingkungan lagi dingin juga bisa, macam-macam. Nah, kan kalau tahu gejalanya itu akan seperti itu kan nanti bisa tak rubah. Nah, untuk menangani, untuk mencegahnya, mohon telas, ya. Wetenge, wonten mambu, sudah enggak berbau, tapi ini masih keluar dikit-dikit. Nah, jadi untuk gini ngeten, tak jawabi saka awal gitu. Apa itu timpani atau apa itu blot? Blot itu atau kembung itu adalah suatu proses di mana gas yang ada di dalam rumen sapi itu berkumpul menjadi satu. Rumen itu biasanya entah di sini atau entah di daerah sini, karena setiap sapi ukuran rumen beda-beda. Tapi normalnya rumen itu ketika sapi sudah doyan makan rumput, rumennya akan paling lebih besar ukurannya. Nah, untuk cara karena ini saya mengecek itu dari tekanan angin yang masih keluar. Ini masih keluar dikit-dikit tapi sudah hilang total. Nah, dan lihatnya dari sini. Kalau kembung itu kalian melihat kembung dan tidak jenengan bu ya. Melihat kembung dari tidak itu dari lempengan ini. Nah, bahasa orang lokalnya itu bahasanya ada lempengan. Ini kan ada lempengan. Nah, ini ada lempengan. Hilang ah? Tapi ini nanti kalau sudah hilang semuanya, itu paling yang lebih mas. Iya. Itu 2 hari kan nggak makan itu. Iya. Nah, kata beliau sapinya 2 hari nggak makan. Nah, kalau sudah tahu apa itu timpani atau blot, nah untuk yang kedua, apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu bisa dari cuaca yang musim pancaroba seperti ini, atau dari rumput muda. Nah, untuk rumput muda, untuk pencegahannya yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menjemur. Jadi ketika jenengan mencari rumput, kalau musim hujan seperti ini sebaiknya dijemur dulu. Misal mencari rumput itu agak siangan. Jadi jenengan cari rumput kalau musim seperti ini, carilah di atas jam 9 pagi. Kalau misal motong atau misal ngarit, jangan di bawah itu. Di bawah itu lengu. Supaya sikapnya itu rumputnya sudah agak layu, udah kena sinar matahari. Nah, jadi mencari rumputnya itu di atas jam 9 pagi.
Terus itu yang pertama. Yang kedua, itu ketika sudah mendapatkan rumput, jangan ditaruh karung. Usahakan dijemur, diangin-anginkan. Biar kadar anginnya berkurang. Nah, ini sudah hilang. Nah, udah hilang. Udah kempes total. Ini tanya lagi, Mas. Sekedap, tak jelas kiriin. Nah, ngeten Bu, setelah saya trokar, tidak ada bekas darah keluar. Artinya, ditusuk kok ya nggak ada bekas. Ya, karena gini, karena ketika dia mengembung atau membesar perutnya, bagian perutnya itu kulitnya dia akan makin tipis. Nah, ketika kulitnya ini nanti kembungnya sudah hilang, kulitnya yang tadinya tertekan kan tipis, dia akan menjadi tebal lagi karena ukurannya menciut. Ngertos mboten? Jadi kan ini dipaksa melar, perutnya dipaksa melar, kemudian ketika menciut kan akhirnya tebal lagi. Jadi yang tadinya jaringan tertusuk yang namanya trokar, alat trokar ini akhirnya tidak normalnya kalau memang benar tempat untuk yang ditusuk melakukan trokar itu harusnya tidak berdarah. Karena yang ditusuk itu langsung di rumene. Harus pas, ngeten. Nah, untuk cara penusukannya mohon maaf kita tidak mengajarkan. nanti kalau kita mengajarkan takutnya disalahgunakan, apalagi saya upload di YouTube ini. Untuk ketika sudah tahu apa penyebabnya, gimana gejalanya. Untuk gejalanya itu biasanya perut mulai kembung. Yang paling kelihatan pertama itu adalah bagian kiri. Perut sini, karena ini yang paling kembung, bagian kiri. Nah, ini jangan dilihat ini kembung, tapi enggak. Ini memang tulang rusuknya agak lebar. Jadi kalau sapi itu ngarannya buncit. Sapi belum saat umurnya makan hijauan itu biasanya dipaksa untuk makan hijauan. Nah, terus karena sudah tahu gejala pertama itu kembung, yang kedua nafasnya agak sesek. Pedatnya itu nafas agak sesek, nggih. Terus wow agak sesek mboten? Delok ambekane ngis ngono cekak nggih. Nah, agak sesek. Terus untuk yang kedua, yang ketiga tidak nafsu makan, yang keempat tidak mau turun atau tidak mau jerum atau tidak mau duduk seperti yang diceritakan jenengan nggih. Nah, terus ketika sudah menemukan seperti ini, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama kita telepon petugas. Nggih. Kita konsultasi sama petugas untuk diarahkan. Tadi ibunya sudah saya tepat, Mas, ya? Alhamdulillah sudah tepat. Sudah saya arahkan pagi tadi, beliau telepon, tak suruh memberikan minyak goreng setengah liter. Minyak goreng yang baru setengah liter sama parutan bawang putih. Nah, kalau segini itu setengah liter, kalau untuk besar segini kira-kira kasih seliter atau 1,5 liter. Nah, untuk bawang putihnya mengikuti, tak kasih bawang putih. Alhamdulillah bagus. Apa gunanya bawang putih? Bawang putih itu dia kan sejenis kayak masih keluarga antibiotik ya, antibiotik alami, berarti keluarganya antibiotik alami. Terus, nah ketika dikasih bawang putih yang kembung tadi, takutnya kalau ada bakteri atau kuman yang negatif di dalam perutnya itu bisa untuk ditekan dulu. Nah, ketika sudah ditekan dengan adanya bawang putih tadi. Terus untuk yang kedua gunanya minyak goreng itu apa? Minyak goreng itu kan gini, karena di dalamnya tuh gas gumpalan gas, bukan gas cuma satu tok, enggak, tapi kayak buih. Modelnya kembung itu kayak buih di dalam, yang banyak sekali. Terus ketika kalau buih tadi itu dikasih minyak goreng, buih itu tadi itu akan secara alami tidak akan bergabung. Ketika sudah bergabung, sapi akan dipaksa untuk sendawa dan kentut. Nah, ngeten maksudnya tadi. Jadi untuk pertolongan pertama dikasih minyak goreng. Minyak goreng untuk segini setengah liter sama bawang putih. Terus untuk yang pertama, untuk yang kedua kita bisa menggunakan cara papi atau palang pintu dengan cara selang ini itu diganjalkan di mulut sapi. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu caranya bisa lihat video saya yang lama-lama. Jadi misal Bu, ada gejala kembung yang agak masih kecil ya. Cara untuk menangani pertama itu dikasih minyak goreng sama bawang putih. Untuk yang kedua bisa dengan peralon atau selang ini. Selang dimasukkan ke dalam mulut. Enggak, itu beda cerita. Beda cerita itu kalau sudah posisi parah kayak seperti tadi, tapi jangan dilakukan, nggih. Nah, itu harus takutnya salah jalur. Nggih, salah jalur nanti takutnya dilaring atau di paru-parune, takutnya nanti masuk. Terus selang tadi itu diganjal di atas lidah. Caranya itu diubengke gini loh. Seperti dipekak ngoten. Nah, nggih. Jadi diubengke di atas lidahnya.
Jadi kan ada mulut ngene nggih. Mulut sapi dibuka, selang ditaruh di atas lidahnya, terus kemudian ditali muter di belakang kepala. Maksud nggih? Saged bayang nggih? Berarti Nah, jadi ini kan mulut nggih. Ini kan mulut sapi. Ini mulut sapi gini kan, ini mulut sapi kan terbuka gini nggih. Terbuka. Nah, selang itu ditaruh di atas lidah sapi. Ketika terbuka kan di bawah kan ada lidah ini kan. Nah, di bawah lidah, di atas lidah sapi. Terus dilingkarkan ke belakang sapi, kemudian ditali. Nah, itu nanti sapi akan memamah biak atau gayemi, bahasa Jawa nih, gayem. Ketika proses gayem, itu yang namanya esofagus, itu akan terbuka dan menutup secara pelan-pelan. Jadi ibaratnya engko dipaksa glegeken, dipaksa untuk sendawa. Nah, nanti memang prosesnya lama, tapi biasanya untuk yang parah seperti ini harusnya setengah jam sampai 2 jam atau 3 jam sudah kelihatan total. Biasanya seperti itu. Tapi karena ini takutnya saya, karena tadi saya pegang nafasnya sudah mulai tipis. Kan gini ya, ritmenya sapi kalau bernafas itu dilihat dari lempengannya. Kalau ini lempengannya kan tipis toh. Dari lempengan sini. Nah, kalau normalnya sapi itu lempengannya itu agak cepat ritmenya. Sut. Tapi kalau lempengannya itu agak dalam, naik turunnya lempengan itu, kulitan itu agak dalam ritmenya kurang dari biasanya, pelan-pelan, artinya dia nafasnya berat. Ketika sudah kelihatan nafasnya berat, itu bahaya sekali, nanti bisa bikin sesak nafas, bisa bikin mati juga. Nah, makanya bahayanya timpani atau blood itu bisa membuat ternak itu cepat mati, bikin mati. Kalau sudah parah seperti ini, apalagi sudah ndoplok, hitungan jam mawon sudah bisa mati. Karena kerja jantung. Berarti untungnya itu tadi kok malah nggak mau jerum ya Mas? Ya enggak apa-apa sebenarnya. Kalau masih jerum artinya dia kan masih melawan untuk berusaha untuk berdiri gitu kan. Tapi kalau sudah jerum dengan kepala ditaruh di bawah, itu artinya dia sudah pasrah. Kalau sudah pasrah seperti itu, gini, sapi itu punya nilai hidup tersendiri. Ketika semangatnya si sapi itu, jadi hewan itu pun juga punya semangat, Bu. Ketika hewannya jenengan itu sudah atau sapi kandang kembung sudah tidak punya semangat, otomatis dia akan mudah sekali untuk matinya, karena dia tidak ada nilai positif di dalam pikirannya gitu. Karena dari hipotalamus yang namanya gini. Walaupun hewan ya ada tetap, Bu. Namanya hewan stres ya tidak stres itu ada. Tetap ada. Jadi ini ilmu psikologinya. Psikologinya. Nah, dilihat dari teman-teman tadi dari kiri sudah habis. Gede banget asli. Nah, dari sebelah sini kanan juga sudah habis. Nah, kanan dari kiri dari saya loh ya. Kalau dari sapinya yang sana kiri, yang sana kiri, yang sini kanan. Kalau dari sapinya, kalau dari depan saya yang sini kiri, yang sana kanan. Ini pokoknya gampang lah. Intinya lihatnya dari belakang. Nah, kalau sudah seperti ini, jenengan sudah dikasih papi atau pengganjal buat mulut. Nah, kalau sudah mulai berangsur kurang, kan sudah habis. Kita bisa memberikan minyak goreng lagi, tapi sedikit aja. Nah, nanti habis ini tetap dikasihkan minyak goreng, Bu. Cukup. Masih dikasih? Ya, dikasih minyak goreng cukup 1 gelas. Kira-kira 250 ml itu per 5 jam sekali atau per setengah hari sekali. Misal sore ini dikasih, nanti malam jam 10 dikasih lagi. Misal per setengah hari sekali, untuk menjaga. Jadi kadangkala ketika sapi sudah kembung besar seperti ini atau ada gejala kembung, ada kemungkinan untuk kembali lagi. Gitu. Maksud nggih? Nah, jadi untuk menjaga-jaga bisa diberikan dengan cara minyak goreng, biar bisa agak menekan, karena buihnya ditekan sama minyak gorengnya tadi gitu. Oke, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Pripun wonten perubahannya mboten? Ya nak salihan ya ada Mas ya. Jauh apa sedikit? Jauh banget nggih. Tapi kan sing tak takuti itu kalau nanti kok terjadi gejala kembung lagi tuh, Mas. Lah makanya tadi ketika nanti terjadi gejala kembung lagi, perutnya diganjel pakai paralon di atas gak apa-apa, itu kan dia kan sudah merasa enakan di dalam perutnya. Artinya gini, karena sapinya tadi beliau cerita itu sehari semalam tidak mau jerum, nggih. Tidak mau. Tidak mau jerum. Jangan dilihat itu memang besar, tapi memang perutnya buncit. Jadi jangan dilihat itu besar, lihatnya itu dari lempengannya kalau kita membedakan antara kembung dan tidak. Terus dipukul ketika ada suaranya buk 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 buk. Nah, berarti itu sudah positif kembung. Apalagi kalau seperti tadi itu sudah maksimal, sudah positif 100% kembung. Aku takutnya malah nakok meletus dari Mas. Buatan kalau meletus karena nonton. Oke, gitu aja. Mohon maksud nanti untuk penanganan berikutnya, jadi tetap dikasihkan minyak goreng, bawang putihnya ndak usah, kasih minyak goreng,
Terus yang kedua, kalau misal terjadi kembung lagi diganjal mulutnya. Tapi kalau misal nggak kembung tidak usah diganjal. Untuk pemberian minyak goreng selama 2 hari, sehari maksimal 3 kali. Kalau tidak kembung posisi ini. Kalau misal tidak kembung sehari 3 kali maksimal. Tapi kalau masih agak kembungan, nanti telepon lagi diperpendek jarak pemberiannya. Nonton nggih? Oke. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga lekas sembuh. Punya sinten asmane kok supaya kula? Ibu Jumise. Sama punya Ibu Jumise. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.